ya. Udah saling mengenal? Ada yang udah, ada yang belum? Ya, ada yang belum. Berarti kita perkenalan dulu ya, terlebih dahulu ya. Nah, perkenalannya itu nanti sambil mengacu konsentrasi gitu ya. Saya ingin kita bilang konsentrasi. Kemudian langsung sebutkan nama. Contoh misalkan Danan, dari Danan misalkan. Nanti sebutkan nama Danan terlebih dahulu. Danan, dan menunjuk siapa? Aris, berarti Danan Aris gitu. Nah, Aris langsung lagi konsentrasi. Kemudian siapa? Aris, tunjuk lagi namanya. Bisa dipahami? Coba dicontohkan dulu. Konsentrasi, tidak konsentrasi, tidak konsentrasi Aris malah. Ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Tuh, belum pernah ya. Ya, bimbingan kelompok itu adalah proses layanan bimbingan konseling yang diberikan dengan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Jadi nanti boleh nih sharing, ya, yang punya masalah, gitu ya. Ada masalah apa? Nanti kita bahas bersama-sama dan kita kerjakan bersama-sama dalam dinamika kelompok. Secara singkatnya seperti itu. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok nanti akan ada pemimpin kelompok, yaitu saya sebagai pemimpin kelompoknya dan juga kalian sebagai anggota kelompok. Ya. Nah, dalam aturan bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, ya. Maksudnya apa asas keterbukaan? Maksudnya ada bersedia? Bisa dipahami? Ya. Ya, kemudian selain tadi aturan dan asas-asas yang ada, nah setiap anggota kelompok ibu harapkan wajib aktif, ya, baik itu memberikan saran, informasi, mengungkapkan pendapatnya dan lain-lain. Sebelum kita melanjut kepada tahapan inti dari bimbingan kelompok, saya mau ice breaking sebentar untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Ya, clue-nya adalah ikuti kata-kata saya. Kata-kata siapa? Kata saya. Ada berapa batu? Ada berapa batu? Ya, benar. Yang lain berapa? Bebek ayam. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam bebek. Dapat bebek? Dapat bebek. Ya. Ya, terima kasih. Berarti sudah pada fokus semua. Ya, berarti tadi ya tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Sharing. Ya, untuk sharing, kemudian menyelesaikan masalah yang ada di dinamika kelompok. Ya. Nah, sekarang coba ibu mau sebagai pemimpin kelompok, mau kalian dari anggota kelompok ini, ya, mengungkapkan masalah-masalah yang selama ini atau yang sedang kalian rasakan saat ini. Kurang minat membaca buku. Kalau kamu, Ya. bisa Kalau berpikir, ya baik. Kurang fokus. Oke. Jadi tadi ada permasalahan tadi ya malas baca, ada yang malas belajar, ya, terus ada yang nggak fokus saat belajar, ada juga yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Ya, ini kan ada 4 masalah. Kita pilih ya sama-sama. 4-nya lebih kepada malas belajar atau malas membaca. Bagaimana kalau kita selesaikan dulu permasalahan mengenai malas membaca? Ya, jadi kita bimbingan kelompoknya lebih kepada literasi dan meningkatkan minat baca. Setuju semuanya? Setuju. Baik. Kalau setuju, nah kita akan masuk ke dalam tahap inti. Rata-rata kenapa sih kalian malas membaca atau nggak suka, nggak minat dalam membaca buku? Rata-rata kenapa? Boleh diungkapkan? Hah? Nggak mood gitu. Sama. Kan kita ada program literasi nih. Nah itu gimana Cak untuk menjalankannya? Masih susah? Susah. Oke. kurang menarik gitu. Kurang menarik apanya ya? Dari bacaannya. Bacaannya kurang menarik. Itu oke. Yaudah, ini ibu punya
Kamu tahu nggak sih kalau wakil presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Jadi ada siapa aja? Saya boleh daripada fokus enggak? Warren Buffett, Iya. Mark Zuckerberg, terus Bill Gates, Iya. Dr. Randa Sata. Oke. Rata-rata pada baca bukunya banyak-banyak ya? Oke, sekarang kita fokus lagi lihat videonya ya. Apalagi kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Tadi apa aja yang bisa didapat dari video tersebut? Ya, kemudian ya, terhindar dari penyakit Alzheimer, kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa. Meningkatkan kualitas tidur. Mau nggak sih baca buku dengan banyaknya manfaat tadi yang disampaikan dari video? Mau. Kemarin matematika internasional meraih medali emas, bahasa Inggris meraih medali perunggu. Minggu, iya. Nah, kemudian Dana juga ibu dengar punya budaya membaca ya? Betul, Bu. Berapa lembar Dana sekali? 5 lembar. 5 lembar. Dari langkah pertama bagaimana saya bisa minat baca buku. Awalnya sama saya seperti kebanyakan yang suka main HP, ya kan, suka lupa waktu loh, jarang lupa waktu. Kemudian pada suatu saat saya sadar kalau saya menghabiskan waktu main game, bermalas-malasan, kapan saya akan mencapai buku saya, kan? Terus yang kedua, Setelah saya amati pada para tokoh-tokoh Dari video yang tadi ditampilkan, gitu ya, kemudian dari cerita Danar, kira-kira ada nggak bayangan mau memulai? Ada niatan mau baca buku apa gitu terbayang? Ya bagus ya, sudah ada niat. Ya, berarti tadi ini termotivasi ya supaya bulan depan ada buku yang dibaca dan literasinya juga, laporan literasinya bisa diisi. Jadi termotivasi ya, biar pengen seperti ada di video. Ya ibaratnya Dana juga luar biasa gitu ya, awalnya pas nggak baca, kata Dana setelah baca saya merasa wawasannya jadi bertambah, cara menganalisanya juga bisa, ya sama akhirnya bisa mendapatkan medali gitu. Ya siapa tahu nanti yang lain apalagi yang masih kelas 11 ya, itu kesempatan banget tahu kalau kita punya medali emas atau juara satu ya. Intinya kalau kamu nanti mau masuk ke perguruan tinggi ya, kalau udah punya sertifikat internasional, juara tingkat nasional, itu udah kayak punya golden ticket, tinggal mau masuk kemana, jurusan apa, ya insya Allah dengan sertifikat itu bisa masuk. Ya, sekarang saya mau memberikan LKPD, ya ini lembar kerja persebaran ini, dengan meningkatkan budaya literasi kalian. Nah ini nanti boleh kalian isi masing-masing ya. bisa 4 halaman, 5 halaman, tergantung mood juga sekarang. Oke, bagus untuk Andre, tepuk tangan. Bisa ya Andre ya? Bisa, pasti bisa. Itu ya harapannya. Nah, yang saya lihat tadi dari presentasi kalian juga alhamdulillah sudah mulai ada minat untuk membacanya, tinggal bagaimana cara melaksanakannya. Bisa dilaksanakan? Ya, bisa ya, saya yakin juga pada bisa. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di tahap akhir dari bimbingan kelompok ini. Saya lihat juga sudah bagus gitu ya, sudah mulai ada keberhasilan, kemajuan untuk meningkatkan kemauannya untuk membaca, untuk berliterasi, ya, kemudian juga sudah mau membuat jadwal untuk membaca, gitu ya, memberikan refleksi ya, atau menyimpulkan apa sih yang didapat dari layanan hari ini. Dari awal hingga saat
sekarang dengan ini kita tahu membaca itu sangat penting buat di kedepannya. Jadi kita mulai sekarang rajin-rajin lagi untuk membaca, diminimalin untuk membaca, dan intinya minimal membaca dan konsisten dalam waktu membacanya. Jadi semangat buat membacanya supaya kita dapat dari yang kita baca, kita dapat tahu diri kita itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, untuk kedepannya. Baik, bagus. Ya, apa yang dirasakan hari dalam layanan bimbingan kelompok ini? Ada yang mau? Rasanya tuh kalau tadi tuh bagaimana perasaan hari ini banyak tuh ya, dari agresif sampai menarik diri itu ada 70 ekspresi dan perasaan. Kamu gimana? Saya sih senangnya itu karena oh iya nih dalam intinya sih jadi udah jelasin membaca itu kayak gimana, intinya gimana untuk masa pelajaran sendiri kan. Gitu aja. Kalau Andre, rasanya? Gembira. Oh, habis ngeliat gembira ibu. Kenapa gembiranya? Itu jadi kelihatan membaca buku. Niat dan akan dilaksanakan atau hanya diniatin aja? Dilaksanakan. Good, bagus, harus dilaksanakan. Terus selain gembira? Sudah saja. Dari Sylvie? Tapi juga sama. Yang tadi kita itu membuat motivasi kita, motivasi buat belajar atau membaca bukunya. Oke, ya, bagus. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kalau merasa bimbingan kelompok ini ada manfaat untuk kalian. Ya, harapan saya semuanya bisa konsisten dalam membaca dan akhirnya bisa mencapai target untuk diri sendiri ya. Ya kayak tadi Dana mau olimpiade fisika lagi, kemudian yang lain mungkin tadi pengen jadi motivator gitu ya. Ini pengen jadi pemimpin. Nah, itu harapan saya nanti ke depannya semua bisa mencapai target-target tersebut ya. Baik, kita sudah di tahap akhir. Saya mau memberikan ini ya, evaluasi. Semuanya bawa HP? Bawa. Dalam ilmu itu nggak apa-apa ya. Boleh. Ini justru bagus, kita itu harus iri sama orang yang ilmunya lebih banyak dari kita. Bahkan dalam Fastabiqul khairat yang berlomba-lomba kebaikan itu kita irinya sama siapa? Sama amal yang lebih banyak, ya kan? Sama yang ibadahnya lebih kenceng dari kita. Supaya apa? Supaya memotivasi diri kita untuk seperti dia. Gitu. Kamu iri sama siapa? Iya ini sama tokoh-tokoh tadi kenapa bisa gitu. Kenapa bisa? Terus sudah menemukan jawabannya? Belum. Kenapa mereka bisa? Ya karena mereka nggak males bacanya. Itu kan nggak males baca. Nah, berarti kamu juga kalau mau sama seperti mereka harus Rajin-rajin membaca. iya, harus membuang rasa Malas. Iya, bagus. Nah, ini Ibu ada barcode, silakan di-scan, kemudian diisi ya, angket evaluasi hasil dari layanan bimbingan kelompok hari ini. Bisa bikinnya? Ya bisa? Iya. Silakan diisi. Nanti saya akan lihat untuk evaluasi hasil ini aja ya. Sesuai dengan ada yang mau ditanya nggak? Materialnya tadi tentang meningkatkan minat belajar. Ya. Terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga mendapatkan manfaatnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.